Ya enggak? Terus gue setengah mati jungkir balik cari pengetahuan ini. Terus gue berhadapan sama orang yang bahasa aslinya aja bermasalah kitabnya. Oke. Tapi dia calon doktor teologi, Pak. Gua nggak peduli mau dokter mau apa asli. Asli gua nggak peduli. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan buat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Ustadz Kai Nama memberikan klarifikasi ya tentang fitnahan yang dilakukan oleh para pendeta, yakni pendeta MYM khususnya dan juga Louis Prastio yang dimana mereka ini kalau seperti Louis Prastio ini tidak bisa berdebat ya, karena saya pernah di StreamYard itu dulu dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika berdebat dengan mualaf kita, yakni Akhi Aristo. Dan juga untuk pendeta MYM ini wah sudah merasa di atas angin lagi ya, karena memang jadwal jadwal debat itu yang diajukan oleh Ustadz Kai itu di tanggal-tanggal di mana beliau ini luang ya, ketika Kristen ini dari pihak Kristen mengundur-undur mengambil jadwal di mana jadwal itu di tengah kepadatan acara dari Ustadz Kai Nama, maka tidak mungkin dipending begitu ya. Nah ini orang-orang kafir ini membuat narasi-narasi yang sifatnya fitnah, katanya Ustadz Kai Nama takut katanya. Oke, demikian kamu sih videonya. Akhirnya jumpa juga barakallah. Masya Allah, subhanallah. Nah, Jadi apa kesibukan belakangan ini, Ustaz? alhamdulillah belakangan ini mempersiapkan keberangkatan gitu kan, karena ya ada satu berkah dari Allah, kita bisa berkunjung ke satu tempat. Jadi perlu surat-surat yang harus disiapkan. Demikian. Surat. Itu rencananya kapan berangkat, Ustaz? 18. Oh, 18 besok. Iya. Ya, jadi bagi teman-teman ada juga nih yang mempertanyakan ya. Naam, insyaallah. Debat yang seharusnya terjadi tanggal 13 Mei kemarin antara Sama Pak Esra. Iya, antara Ustadz Kai Nama dan Pendeta Esra Soru yang terpaksa harus dipending nih ya. Itu mungkin boleh dikasih tahu nih, soalnya banyak teman-teman yang nanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, sahabatnya Ko Julius dan apa ini namanya? Kisah HMC. Channel Kisah HMC. Kisah HMC. Kisah HMC. Pakai kisah. Pakai kisah. Beda sama yang HMC. Kisah HMC dimanapun Anda berada, Allah sayang, Allah berkahi, dan jangan lupa subscribe dan kabarkan kepada yang lain untuk penuh hirum ini, dan insya Allah menjadi berkah buat semua, ada manfaatnya. Begini, tentang pertanyaan Ko Julius tentang debat itu, posisinya sebetulnya kan kenapa Ustadz Ipung tuh lebih menjaga agar saya dan Ustadz Ipung star semua Ustadz yang ada di Hagia Sophia Mualaf Center Nasional itu sekuat mungkin menahan untuk memberikan statement dengan pemahaman begini, rasa hormat yang besar kepada para pemimpin agama Kristen. Kami itu terutama orang melihat bahwa Kai Nama ini adalah seorang penghujat Kristen. Oh, dicap penghujat? Ya, dari dulu lah, dari awal. Dicap. Penipu, karena
tidak pernah menunjukkan ijazah dan apa ya di neglect gitu, di apa ya, diabaikan, atau istilahnya ada satu pernyataan terbalik. Oh, Ya kan, itu wajar. bertentangan dengan pernyataan mereka. Iyalah, pasti saya terima. Dan salah satu gambarannya apa? Ketika Kainama misalnya punya rencana untuk berdialog dengan Pak Pendeta misalnya, siapapun, walaupun itu bukan Pak Pendeta Isra. Oke. Tapi ketika terjadi apapun, posisinya adalah Kainama menunjukkan bahwa nanti waktu yang membuktikan gitu. Waktu yang membuktikan. Nah, Februari awal saya secara pribadi ngobrol dengan Ustadz Ipung. Waktu itu kita ke Madura. Awal Februari itu ada perjalanan ke Madura, ke Bangkalan. Iya, ke Bangkalan. Bangkalan. Kita di Bangkalan ngobrol gitu. Ada satu kerinduan Ustadz Ipung dari Kainama. Apa itu Ustadz Ki? Saya ingin dialog, bukan debat ya. Iya. Dialog tapi ditonton orang. Oke. Yang saya ajak dialog itu, saya ingin yang pendeta-pendeta yang benar-benar pendeta gitu. Oke. Kalaupun nggak dapat, saya ingin romo atau uskup dari Katolik. Iya. Itu untuk apa? Ustadz Ki punya niat menjatuhkan orang? Enggak, bukan. Maksudnya gini, memberi contoh karena selama ini, maaf ya kok, perdebatan di media sosial udah rusak, udah bukan itu. Iya. Lintas agama itu kita punya kerangka yang diturunkan oleh pemerintah. Dan para mu'alim, para mudaris, para syekh, ini tolong jangan diedit atau jangan putus. Pemirsa tolong perhatikan baik-baik. Hari ini alhamdulillah diundang oleh Ko Julius. Begini, wah, itu yang ada di media itu bukan debat itu, bukan dialog lintas agama itu, bukan. Tapi baku hantam, baku maki. Itu apa itu? Itu apa? Bahkan baku maki pun udah bukan masuk kriterianya. Oh, iya. Bukan. Ketika ada debat yang namanya lintas agama, sampai ada orang-orang Kristen bilang gini, itu Kainama, Morah, Menachem, lalu Zuma, lalu siapa, itu lompat pagar. Istilah lompat pagar jadi timbul. Kenapa? Oh, iya. Karena apa? Karena sebetulnya, tolong adik-adikku sayang yang ada di YouTube atau TikTok tuh, yang suka debat sama orang Kristen, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Aku sayang padamu. Debatmu itu debat katro, debat sampah, bukan debat itu. Ya, ketika Anda menyampaikan bahwa itu debat, itu dialog between two different religions. Iya. Itu ada kerangkanya, nggak sembarangan. Minta sama Syekh Abu Didat sana di Jalan Keramat Raya. Ada kerangka debat, ada. Yang sesuai dengan tatanan, bahkan dialas dengan hukum negara Republik Indonesia ada. Tanya sama kita punya syekh para mu'alim, di mana? Di Salemba di MUI. Minta kerangkanya, kerangka debat itu ada salam, ada premis, ada prolog, baru pengantar batang tubuh 1, nanti batang tubuhnya ada berapa, batang tubuh ditutup oleh kesimpulan dari masing-masing, pembagian waktunya bagaimana. Ketika salah seorang mengeluarkan ad hominem aja contohnya, kalah dia automatically kalah, menyatakan dirinya undur dari satu debat. Coba lihat di media, apa itu? Anda tidak berpendidikan sama sekali. Maksudnya gini loh adik-adikku sayang, bukan berarti saya nggak suka debat kalian karena kalian tuh ngetop. Kalian tuh ngetop karena debat itu. Aku bersyukur kepada Allah. Kainama bersyukur kepada Allah. Kalau saudara-saudaranya itu debat dan dikenal oleh jamaah. Kainama bersyukur pada Allah. Benar. Cuma ayo ajak si pemakan babi kecap dan tukang ketok-ketok guguk ini, ya bumbu RW ini, untuk juga ikut kepada kehidupan berdialog atau berdebat yang pakai otak, bukan pakai lemak babi. Gitu. Caranya bagaimana? Paksa mereka ada di rel, ada di track. Track apa? Dialog, intra-religion, track. Jadi ada tracknya, ada tatanannya. Karena apa? Kalau kamu ikutin gaya mereka, adikku sayang, aku sayang ya, aku bukan marah, enggak. Ko Julius banyak ya, Zuma, Bung Handi dorang, lalu Dewa, Rifa, Nandar kan debat tuh. Iya. Saya udah mulai lihat arahnya. Saya senang mereka. Kenapa saya senang? Dan saya sayang banget sama mereka. Kenapa? Karena mereka memaksa pemakan lemak babi ini untuk ikut dalam conditional debat yang memang aturannya debat seperti itu. Dipaksa. Contoh begini,
ketika Anda mengeluarkan satu statement, mana dalilnya? Dalil. Iya. Jangan lari dari tema. Kamu bilang ini tadi, kita stay di situ. Itu saya senang. Nah, orang-orang ini kan tapi dikit. Oke. Ada orang-orang yang ngaku muslim kok, tiba-tiba masuk ke channelnya Bom Bom. Maaf. Habis dicaci maki di situ. Muslimnya dicaci maki. Iya. Oke. Udah kayak domba masuk ke kandang serigala, digigit sana digigit. Bom-bomnya makan. Bom-bomnya makan. Lalu dia mulai telepon kiri kanan dan mereka masuk ke room itu. Makan bersama lah, pesta. Makan bersama pesta. Aku mau bilang sama muslimin seperti ini. Stop jadi orang oon. Anda dengan ikhlas ridho memberikan diri Anda digigit dan dijadikan santapan oleh gerombolan serigala. Masalah Anda membawa label agama ya? Oh jelas. Ini yang pasti. bahaya. Automatically. Jadi begini yang ingin saya sampaikan, kesibukan belakangan ini adalah demikian, ke beberapa kampus juga kan. Ya. Tapi di kampus itu bukan kristologi ya, di kampus itu kan timeline ya. Ya. Timeline, historical timeline. Sejarah ada kering, artinya. ada ya kan kayak ya, biasalah. Biasanya anak sosiologi, antropologi ya. Oke. Ya, biasanya kayak anak ilmu sosial gitu kan. Lalu ke STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu yang di Bogor, atau STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang ada di Bekasi itu yang sama Syekh Didat, yang dari Dewan Dakwah itu namanya Muhammad Nasir, kampus Muhammad Nasir, atau kita kumpul di UIN di Ciputat. Ciputat Kita punya kumpul UIN. ya, dengan anak filsafat, dengan anak adab dan humaniora itu kampus C ya. Berkumpul dengan para dosen, para rektor di Gontor, di Al-Islah, di Bondowoso, di tempatnya Syekh Toha. Kita ngobrol itu maksudnya memberikan gambaran loh. Memberikan gambaran terutama para pemakan babi kecap dan yang suka ketok-ketok guguk ya. Gini maksudnya. Orang Islam kalau dia duduk sebagai seorang apologet, itu pasti berilmu. Pasti punya ada isi gitu kok. Oke. Kalau dia nggak punya isi, dia nggak bakalan berani duduk di situ. Nah sayangnya yang tadi saya bilang gitu. Modal nekat. Modal nekat. Nah kembali kepada pertanyaan Ko Julius, kenapa ada apa dengan apa rencana dialog? Judulnya dialog persaudaraan. Oke. Artinya Ustadz Kainama ingin menunjukkan yang namanya diskusi yang benar itu seperti apa ya? Gitu. Nah itu undur karena pertama Februari Ustadz Ipung mengajukan, lalu dari pihak yang sangat saya hormati Pak Pendeta Esra Soru minta itu akhir Februari kan, tapi tanggalnya masih tentatif kan. Nah akhirnya nggak jadi juga kan. Jadi dibilangnya tanggal 3 atau 4 Mei, itu pun tentatif, masih bisa berubah tanggal 3 atau 4 Mei. Ditanya, Ustadz Ki bisa nggak kalau saya ikut saja? Saya telepon saja, bisa dengar suaranya Pak Pendeta Esra Soru, sudah senang banget, wallahi. Saya senang, walaupun dia maki-maki saya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok. Oke. Saya bilang, kalau pendeta seperti Pak Esra, Om Gilbert, lalu misalnya Bu Mel, maki-maki, nggak apa-apa. Kayaknya nggak marah, enggak lah. Nggak ngefek juga ya? Ya kan karena nggak ada efeknya. Betul. Nggak ada pengaruhnya. Ini maki-maki aja terus, nggak apa-apa. Oke. Nanti, ya kita sambung kembali ya. Jadi tanggal 3 atau 4 Mei. Tanggal 1 dapat kabar berubah, ya kan? Oke. Iya, saya bilang terima. Iya pastilah, nggak apa-apa ya kan. Jadi tanggal 13 tuh bikin surat kan, Ustadz Ipung bikin surat, disampaikan oleh Bunda Etika ketika Pendeta Esra Soru bersama Pendeta Budi Asali berdebat dengan Kodondi dan Valen. Bunda Etika bawa, ditanda tangan sama kita punya Pendeta Esra Soru. Tanda tangan di situ beliau. Alhamdulillah saya bilang jadi tanggal 13 Allah saya Allah berkahi. Ya Allah izinkan untuk kita pertemuan ini jadi merubah image debat itu. Oke. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi image memperlihatkan persaudaraan Bhinneka Tunggal Ika. Udah ya. Ada kedukaan. Ya, iya, tiba-tiba minggu lalu. Ada kedukaan. Masa ya kita paksakan kan nggak mungkin lah. Betul. Ada kedukaan, lalu diajukanlah mundur, tanggalnya tidak bisa ditentukan. Oh saya kan nggak bisa gitu kok. Betul. Waduh,
ini udah berapa kali mundur, terus saya gimana jamaah lalu Ya, acara-acara. iya acara-acara saya gitu. Ini apalagi mau pergi keluar juga ya, mau keluar negeri ya, ada undangan. Ya gimana ini? Ya kan, ya, boncos gua kok kalau tiba-tiba dia minta tanggal 20 ini, boncos gua kok. Ya karena gini Ustadz, mungkin Ustadz sudah dengar juga ya, kan Esra Soru mengatakan dimundur ke tanggal 30, permintaan dari Pendeta Esra Soru. Iya. Ya sorry, Iya. dari Pendeta Esra Soru meminta mundur ke tanggal 30. Terus Ustadz Ipung bilang dia bicarakan dengan Ustadz Kainama, ternyata nggak bisa. Iya. Terus mereka bilang tanggal 25. Iya. Ustadz Kainama juga nggak bisa. Iya. Ya karena memang tanggal 18 sudah harus berangkat. Iya. Oke. Jadi Pak Pendeta maaf ya, bukannya saya mau enggak. Saya patokannya cuma tanggal 13 Pak Pendeta, beneran, wallahi. Oke. Habis itu saya berangkat, kan orang udah bayar. Iya, karena sudah ada rencana undangan keluar soalnya ya. Itu nggak mungkin di pending. Iya, maksudnya orang tuh bukan bayar saya, bukan. Orang sudah persiapkan misalnya bayar tiket, bayar visa, lalu urusin saya punya biaya bikin paspor, udah gitu. Macam-macam di Kegiatan sana nanti tidurnya kegiatan di sana. gimana. Ya cuman gini, Ustaz, Iya. ada yang sedikit nggak enak, Iya. yaitu di luar sana, Nah. terutama channel-channel Polikarpus tuh. Nah, Itu kan menggoreng. Iya. Ini Ustaz kayak nama takut. Ya, takut dibilang karena mereka ngajuin tanggal 30 ditolak, tanggal 25 ditolak. Iya. Jadi mereka bilang, wah ini Ustaz kayak nama ketakutan. Padahal yang meminta pending itu mereka iya. dari Iya. Esra Soru ya. Iya. Itu gimana tanggapan Ustaz Baik. di kata-katain seperti itu? Ya saya jadi tahu orang Kristen ternyata memang otaknya nggak nyampe. Waduh. Ya enggak, maaf aja. Sekarang gini aja lah. Apa namanya? Logik atau bukti faktual berdasarkan konsekuensi logis. Misalnya gini. Kita makan sambal. Konsekuensi logisnya apa? Pedas. Gampang kan? Gini. Kainama dibilang takut. Yang minta pertama pertemuan ini gua gitu. Betul. Ada buktinya. Oh, enggak iyalah. Ada buktinya kan? Iya. Yang mundur mereka. Iya. Yang meminta Iya. mundur ya. Udah kita gitu juga- yang bayar itu dari pihak gua gitu loh. dari pihak ya, dari Iya. pakai nama Terus gue inisiatif. dibilang takut. Aduh, gini deh. Terus ada yang bilang itu takut itu sebetulnya sama Pak Esra. Ngadepin saya aja nggak berani. Banyak kan ada yang bilang. Betul. Gitu. Saya nggak pernah nonton YouTube atau TikTok. Tapi saya cuma dikasih lihat penggalan-penggalan. Contohnya gini, Luis Prasetyo. Ada. Betul. Saya nggak kenal ya. Maaf ya. Saya nggak kenal yang namanya Tante Luis Louis. Prasetyo. Saya cuma ditunjukin ada tulisan Louis. Gitu. Iya, Tante Louis. Prasetyo. Lalu siapa-siapa lagi? Termasuk Pak Pendeta MYM. Iya, betul. Dia bilang kayak nama takut dia akan ngacir terbirit-birit apa. Gini, kalau gua kayak nama ya sama Kristen, gua udah mati rasa, bener. Ini jangan dipotong nih. Gua udah mati rasa, gua udah nggak rasa sama orang-orang Kristen, wallahi. Oke. Gua udah nggak ada rasa. Jangan gini, kayak nama itu takut apa yang ditakutin kayak nama? Aku takut kehilangan cinta Rasulullah. Wow, Masya Allah, luar biasa. Ketika gua sholat, ketika gua wudhu, gua udah nggak ada lagi rasa ya Allah, nggak ada rasa itu, modar gua. Itu ketakutan yang ya Allah jangan ambil nikmat sholatku. Karena ketika kita sholat terus nggak ngerasa apa-apa, cuma melakukan rutinitas, Ritual, maka lu selesai, lu nggak bisa mencetak, lu udah selesai. Oke. Hidup lu nggak ada, udah selesai. Kenapa? Karena sebetulnya intinya ketika engkau taruh kepalamu di atas jidatmu ini, di atas sana, sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamd, itu ketika engkau rasa, pam, gua ngilang nih sebentar nih. Gua ada di dalam cintanya Allah dan di dalam ridho serta syafaatnya Rasulullah. Begitu kita sujud terus bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamd, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamd. Begitu kita duduk dari sujud lalu bilang Allahummaghfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'fu'an. Ketika kita ngomong gitu, kita tuh kayak hilang gitu sebentar. Karena apa? Karena kita sedang dipeluk oleh cintanya Allah dan Rasulullah. Ketika engkau sholat tapi engkau tidak bisa rasakan itu, wah lu mestinya takut itu. Lu mestinya takut itu beneran asli, lu takut. Kok gua gak ngerasa apa-apa waktu sholat ya? Wah lu mesti takut itu. Nah itu yang bikin saya takut. Kalau dialog, kenapa takut? Orang Iya. tahu semua kartu lu kok. Betul. Sekarang kepada Anda, lo kenapa ditantang Pak MYM nggak mau? Karena Pak MYM bukan kelas gua, rugi. Waduh, nggak kelas. Ini maksudnya nggak kelas tuh di bawah atau di atas? Pak? Di bawah lah. Oh, di bawah. Waduh,
Di bawah ini. Lo iya dong, sekarang gini, maaf ya. Kuda mah gua hitam, ya. Anak tembak Ambon, tembak langsung dari Ambon Priok langsung tinggal di Jalan Gandaria di belakang terminal, ya enggak? Terus gua setengah mati jungkir balik cari pengetahuan ini, terus gua berhadapan sama orang yang bahasa aslinya aja bermasalah kitabnya. Oke. Tapi dia calon doktor teologi, Pak. Gua nggak peduli mau dokter mau apa asli gua nggak peduli. Hormat saya kepada orang Kristen atau pemimpin agama Kristen itu saya nggak lihat dari tingkat akademisnya. Oke. Enggak. Tapi bagaimana dia menyampaikan imannya. Contoh, gini. Contoh ya, kenapa kok Kainama tetap hormat sama dimaki-maki Mel Atok, Bung Mel tuh, Iya. pendeta. Kenapa? Gua belum jadi apa-apa, dia udah mimbar. Kok? Iya, pendeta Melatok. Saya ini dulu waktu Kristen, nih ya, saya bilang nih sekarang, ini baru di podcastnya Antum ya, anak ngomong. Yang nyuapin makan ke mulut gua nih, habis waktu ini belum? Akhirnya. Yang nyuapin makan ke mulut Kainama nih ya. Saya mau bilang muslimin wal muslimah rahimahullah. Namanya keluarga Terik, THERICK, Terik. Orang Kupang. Ke saya kalau mau, mereka marah sekali sama Kainama asli. Gak apa-apa. Kalau nggak ada orang itu, gua nggak ada kok. Itu yang membantu. Wah, dia rawat gua kok. Satu keluarga Om Os almarhum. Jadi si Om, si Tante, Leo, Evert, Dedi, keluarga Terik gitu. Keluarga Pak Pendeta. Ini baru ngomong di maaf pemirsa ya. Saya ngomongin. Saya buka sekarang. Kenapa saya dimaki-maki orang diam aja? Ya iyalah. Sekarang. Ya iyalah saya diam aja. Kenapa? Yang ngasih makan itu dia. Keluarga Bapak Pendeta almarhum Siratus Safei di Bogor, di KPIB Bogor. Maaf, jangan marah. Om Martin Alek itu yang kasih makan gua nih. Maka tuh gua nggak pernah usik sedikit pun nama mereka, nggak pernah. Kenapa? Waduh, gua hormat kok. Kalau nggak ada orang-orang itu selesai gua. Wallahi gua jadi apa? Jadi sampah aja. Begitu selesai dari sekolah pariwisata di Bandung, lalu gua mulai keliling dengan kemampuan gua kan, gua mulai keliling cari makan gampang kok, mabok, ya kan? Astagfirullahaladzim, aib nih beneran. Hidup gua kacau kok, beneran. Tapi yang bikin gua jadi baik tuh itu Bogor, GPIB, Bogor. Gue main piano di situ, gue pelayanan di situ. Walaupun mereka nggak ngakuin gue nggak pusing kok. Gue nggak pusing, tapi apa? Tapi tetap aku nggak bisa ngilangin. Caranya gimana? Hutang budi nggak mungkin Nggak boleh. bisa lupa ya. Nggak boleh. Nah caranya gimana untuk mengingat hutang budi saya? Saya nggak akan korek kan? Nggak akan. Kamu maki saya, kamu bilang penipu, kamu bilang saya ini pembohong, kamu bilang saya ini bukan pendeta, gua gak pusing. Yang penting saya masih hormat sama Bogor. Wallahi. Jadi kalau ada pendeta-pendeta macam, maaf ya, Pak MYM, mulai atur-atur gitu. Kainama nanti kalau nggak sama Kodondi, nanti cari aja hotel. Lu siapa? Duit gua lu ngatur. Udah mah kagak modal lu ngatur lu. Modal, siapa? Pak MYM dokter. Modal, nantang kagak modal lu, malu lu. Pakai bilang Kainama lari. Lu keluar modal nggak? Duit aja kagak lu. Keluar modal. Baru panggil anak Bogor nih, anak Priok yang tinggal di Bogor dikasih makan sama orang Bogor. Sama orang GPIB dikasih makan nih. Nih anak Priok nih, anak Gandaria nih. Pos 2, kita tidur di pos 9 tuh. Namanya peti kemas tuh, terminal peti kemas kok. Oke. Kontainer. Takut lari terbirit-birit. Ngapain gua lari dari lo?
kolektor. Gue jadi debt kolektor sama anak Banjarjati dulu, narikin motor, narikin mobil, tampol-tampolan tuh, itu. Gitu udah lah, MYM udah lah, kesian aja gini. MYM, gue mau bilangin ya, maaf ya kok. Nama MYM di agenda gue aja kagak ada kok. Nggak diperhitungkan. Enggak lah. Waduh, sesedih itu. Ya, jadi kembali lagi kepada pembicaraan kita bahwa bukannya Kainama tuh takut, enggak lah. Tapi Kainama menjaga kok, menjaga apa amanah para orang tua kita. Apa itu amanah? Mari stay di tempat yang proporsional. Jangan lebay, tapi jangan kurang juga. Maksudnya gini, ketika kita misalnya ada dikasih Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah ya Zal Jalali wal Ikram memberikan kepada kita kesempatan untuk berdialog dengan, ya bukan Kristen aja lah, Kristen insya Allah, Katolik ada, insya Allah kita dialog lintas agama dengan saudara kita Hindu, Buddha, Konfutse atau dari agama-agama kepercayaan. Itu kan memang apa ya, memang lahan atau wahana yang disediakan oleh Departemen Agama, dalam hal ini secara khusus adalah Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah Nasional, dalam skup atau departemennya atau bagiannya namanya Lembaga Dakwah Khusus kan, LDK kan, ada kan. Nah, ketika saya ada di situ, maka orang-orang seperti Pak Pendeta MYM ini sebaiknya dihindari. Masuk kriteria yang harus dihindari. Jelas. Karena kenapa itu? Karena ilmunya, menurunkan akreditasi kita. Waduh. Karena terakhir itu waktu debat dia itu emosi-emosi gitu. Atau kenapa? Saya nggak tahu, saya nggak pernah nonton. Oh, nggak pernah. Iya. Ya karena kan seingat saya ya, Iya. itu debat terakhir sih. Harusnya debat terakhir yang sama Ustadz Masyud. Yang dia marah-marah, terus penonton. Kota Malang. Iya, terus Ustadz Masyud Malang. Masyud Malang. Oh, hebat. Sampai penonton pun dimaki sama pendeta MYM. Wah, itu menurunkan harga turun jadi. Harga diri saya turun. Nggak mau, saya nggak mau. Ya itu untung dulu waktu itu dia masih ini sih, belum pasang pen jantung, belum pasang ring ya. Kalau sekarang udah pasang ring, jadi agak Siapa? resiko. MYM. Dia dari riwayat sakit jantung. Aduh, Allah sayang, Allah berkahi, sembuh ya Pak Pendeta. Ya Allah. Udah pasang ring ya gitu-gitu aja jadinya. Yang penting jangan kambuh aja gitu. Iya, jangan kambuh ya Pak Pendeta, makanya kurangi makan babi Pak. Makan dijaga. Iya, itu pengaruh loh kok. Pengaruh kayak gitu. Jadi nggak ada ini ya, kita kembali, jadi nggak ada tuduhan-tuduhan bahwa Ustadz kayak itu takut, itu nggak mendasar ya. Orang kita yang nantang soalnya. Ya iya, gimana sih? Kalau takut ya nggak mungkin kita nantang. Malah kita ditantang kabur gitu. Iya lah, gimana sih? Orang kita cuma duduk aja kok. Gini kan misalnya, kayak ada orang yang bilang kalau seumpamanya kamu ditantang debat sama Melatok contohnya. Pendeta Mel. Ya, gimana Ustadz Ki? Ya mau lah. Kenapa? Ya kan berarti yang menantang itu yang menyediakan segala sesuatunya. Ya enggak? Seharusnya. Iya dong. Tapi kalau mereka Konsekuensi. Tapi kalau mereka bilang enggak, kami nggak bisa nyediain menurut si. Ya jangan nantang kalau nggak. Ya berarti nggak punya modal, nggak usah nantang. Apa konsekuensi logis dari seorang yang mengajukan tantangan adalah dia menanggung segala sesuatunya karena dia yang nantang. Iya, dia tuan rumah. Iya dong, iya kan. Tinju aja gitu, gue yang nantang kok. Ya kan. Kalau seumpamanya juara dunianya atau juaranya nggak mau, ya terserah dia dong, ya kan. Terserah yang juaranya gitu maksudnya. Dan insya Allah debat-debat seperti ini mulai akan lebih banyak lagi. Betul. Maksudnya begini. Kita membuka juga pemahaman secara benar, ya Ko Julius. Kita membuka pemahaman secara benar bahwa orang Muslim tidak ada yang menghujat Kristen. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak ada orang Muslim yang menghujat Kristen melalui pembahasan Alkitab, tidak ada. Atau Biblos, maaf. Membahas Biblos itu menghujat enggak. Kenapa? Kita hanya memberitahu kepada saudara kita muslimin wal muslimah yang muda-muda agar tidak cepat-cepat memutuskan untuk nikah di pemberkatan gereja. Waduh. Oh iya. Ya, banyak yang gitu kan? Banyak kan? Ah iya. Datang Ustadz Kainama terus ngomong gini, Ustadz Kay, kan semua agama sama. Berarti kan itu baik-baik tuh.
Oke. Itu modelnya sama tuh, lagi ditanam ke otaknya orang Islam, mengajarkan kebaikan. Kalau memang mereka percaya manusia jadi Tuhan, ya itu urusan mereka lah. Yang penting kan semua agama baik, semua agama mengajarkan kebaikan, ya kan? Kan itu juga Nabi Isa, ya kan? Udah gitu dia kan, ya Kristen itu baik gitu, tanpa ada diberikan dasar pemahaman dogmatis. Debat insya Allah mengerucut pelan-pelan ya. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimat rahimakumullah dan Ko Julius serta channel kisah HMC yang disayangi dan diberkahi Allah. Apologet muslim insya Allah harus ada. Insya Allah harus ada, dan Allah sayang apologet muslim. Kenapa? Karena melalui apologet muslim mulai dibuka pengetahuan yang makin lama makin mengerucut kemana? Maaf ya, jangan marah ya. Penipuan berkedok agama. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, klarifikasi ataupun pernyataan dari Ustadz Ken Nama ya, bahasanya beliau berhalangan dalam perdebatan ini bukan karena beliau takut ataupun beliau lari ngacir, kata si YM ya. Padahal pendeta YM ini pernah saya masuk ke roomnya pun saya di-kick ya, padahal belum juga mulai perdebatan. Terus perihal masalah khilafah itu pun beliau juga tidak menanggapi sama sekali ya, karena memang pendeta MYM ini tidak ada ilmunya ya. Kalau secara teori-teori dari yang beliau ini pelajari lalu diterapkan kepada umat muslim dalam rangka perdebatan, kerangka perdebatan ya tidak akan nyambung, tidak akan masuk ya, akan ditertawakan oleh umat muslim, karena apa yang dipelajarinya itu semuanya dari segi teori-teori yang mustahil itu terjadi ya. Bahkan ketika diuraikan dari apa yang beliau pelajari ini akan menggelikkan, lucu gitu ya, dan tidak bakal gimana ya, dari narasinya ataupun kalimat-kalimatnya ini ya, itu serasa dipersulit sendiri gitu. Jadi hanya membuat umat muslim tertawa gitu. Nah, begitupun ketika pendeta MYM ini bernarasi macam macam pintar ya, macam iya aja, iya-iyanya padahal tidak ada isinya ya. Itu makanya inilah klarifikasi dari Ustadz K Nama untuk para pendeta-pendeta di luar sana yang acap kali menghina beliau, acap kali memfitnah beliau. Nah, ini klarifikasinya. Jangan pula orang dihina-hina lalu akan selamanya diam, saya rasa tidak mungkin ya. Apalagi seperti Ustadz Ken Nama ini adalah orang yang sangat berilmu. Saya rasa belum ada pendeta-pendeta di Indonesia ini keilmuannya itu setara dengan Ustadz Ken Nama, dengan beliau ini rasanya belum pernah ada. Gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.